John, dari sekian banyak bank digital nih, kita sebagai investor retail ini khususnya, milihnya gimana? Kan ada banyak nih. Pertimbangan apa yang kita mesti ambil ketika kita mau milih? Misalnya kita mau beli saham bank digital gitu, apa aja pertimbangannya, John? Hai teman-teman, balik lagi sama gua Mas Ben dan ada Jono di Kepoin Market bareng Cafe Meet Stocks. Nah, hari ini kita mau bahas satu topik yang cukup hangat ya John ya. Di minggu-minggu ini lagi banyak diperbincangkan, yaitu tentang bank digital. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, mungkin John boleh di-share dulu John. Emangnya bedanya bank digital sama bank konvensional tuh apa? Supaya nanti kita lebih ada gambaran gitu. Oke, jadi mungkin lu mesti tahu juga ya. Yang pertama, bank digital ini beda sama bank biasa. Oke. Jadi tujuan dibuatnya bank digital ini kan saingannya adalah dengan pinjaman online atau pinjol. Ya? Karena tujuan utamanya menyalurkan kredit ke masyarakat dan UMKM. Seperti itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, kenapa bank ini berlomba-lomba mau bikin bank digital? Ya karena kan kalau menyalurkan kredit ke masyarakat kecil, itu dia bisa ngasih bunga kredit yang lebih gede. Oke. Misalnya kalau bank biasa paling kredit korporasi 12% setahun. Ya. Tapi untuk kredit mikro setahun bisa 18%. Oke. Dan itu faktanya juga di Indonesia, dari 270 juta penduduk, 150 juta orang Indonesia tidak punya akun bank. Jadi mereka melihat ini sebagai peluang nih untuk melakukan penetrasi untuk kredit ke masyarakat kecil, begitu. Oke, jadi fokusnya beda ya. Kalau bank-bank konvensional biasanya fokus banyak ke pinjaman korporasi, terus mungkin untuk KPR dan lain-lain. Iya, betul. Kalau ini fokusnya untuk ibaratnya microfinancing lah ya. Jadi pinjamannya nilainya kecil gitu ya. Iya, nilainya paling di bawah 100 juta, tapi ke banyak orang-orang kecil gitu. Oh, yang sebelumnya nggak kesentuh nih sama bank gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, terus sebelumnya kan kita bahas topik ini karena lu bilang lagi hangat nih John ya? Iya. Nah, emangnya ada apa John? Di bank digital ini ada apa? Nah, jadi kan kalau lu tahu sekarang nih bank digital lagi heboh banget ya. Semua bank berlomba-lomba digital. Iya. Nah, terus dari pemerintah, dari OJK juga mendukung nih keberadaan bank digital. Cuma dengan satu syarat, yaitu semua bank digital ini harus memenuhi modal minimum sebanyak 3 triliun sampai akhir tahun ini. Iya. Kemudian berita baru kemarin, OJK tuh bilang kalau semua bank digital udah setuju untuk menambah modal sampai minimal 3 triliun di tahun ini. Makanya mereka bakal melakukan right issue. Makanya banyak berita right issue ya akhir-akhir ini ya? Iya, betul. Oke, nah dengan right issue-nya bank-bank digital atau bank-bank kecil ini John, emangnya kenapa? Dampaknya apa John? Nah, jadi kalau suatu perusahaan melakukan right issue, itu kan artinya mau tambah modal ya? Betul. Minta tambahan modal dari investor masyarakat. Ya, betul. Pasti nanti akan banyak berita-berita positif. Jadi biasanya nanti bank-bank ini bakal ngeluarin presentasi publik lah, kayak public expose, company presentation, kemudian mungkin ada roadshow dan lain-lain. Pokoknya nanti bakal banyak berita positif, mereka bakal jualan apa rencana mereka, strategi mereka ke depannya, dan prospek mereka. Nah, ini bisa jadi kesempatan buat kita sebagai investor untuk mempelajari nih, mana sih bank yang terbaik di antara lainnya, kayak gitu. Oke, jadi pertama dengan adanya peraturan OJK tadi tuh, yang ada minimal modal itu, artinya bank digital udah mau mulai diseriusin ya? Iya. Terus dengan right issue tadi, banyak berita positif, lu bilang, berarti nanti exposure investor di market saham Indo di bank digital bakal naik ya John ya? Iya, betul. Perhatiannya bakal banyak ke bank digital berarti ya? Iya. Oke, nah John, dari sekian banyak bank digital nih, kita sebagai investor retail ini khususnya, milihnya gimana? Kan ada banyak nih. Pertimbangan apa yang kita mesti ambil ketika kita mau milih? Misalnya kita mau beli saham bank digital gitu, apa aja pertimbangannya John? Oke, mungkin kalau yang pertama lo mesti tahu juga, bank digital ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Untuk mendapatkan user atau konsumen itu, mereka biasa menggandeng partner strategis. Kayak misalnya Bank Jago nih, menggandeng Goto dengan Bibit. Ya? Jadi nantinya user dari Bibit dan Goto itu nanti bakal bisa menjadi konsumen potensial untuk Bank Jago juga. Kemudian nanti kayak Bank Neocommerce, BBYB itu menggandeng Akulaku. Jadi nantinya user Akulaku bisa menggunakan konsumennya BBYB gitu ya? BBYB gitu. Dan lain sebagainya, BANK dengan Alfamart dan lain-lain banyak kan. Itu kita mesti lihat nih, partner strategisnya siapa? Partnernya ini apakah dia punya jumlah usernya banyak, potensial atau tidak? Kayak gitu. Terus kita bisa lihat dari ekosistemnya itu adalah pengendalinya. Siapa sih pemilik dan pengendali dari bank digital ini? Itu kan biasa kayak
Misalnya kalau dari Bang Jago ini kan yang punya itu dari Northstar ya. Kemudian direksinya ini bekas dari direksinya Genius. Kayak gitu-gitulah manajemennya kayak gitu. Berarti kita lihat dari tadi lu bilang ekosistemnya ya? Iya. Nah kita ngelihat juga nih strategic partner dari si bank digital ini kira-kira bisa bawa manfaat banyak gak ke si bank digitalnya gitu ya? Iya betul. Oke, kalau tadi lu bilang Goto sama Bibit kan bisa dibilang dia market leader di industrinya tuh ya. Dia punya user udah banyak, jadi potensial buat bank digital yang connect sama mereka gitu ya. Oke, salah satu pertimbangan itu teman-teman boleh diingat ya. Nah itu dari segi istilahnya kualitatif lah John ya? Iya, kita menilai dari siapa sih yang mengendalikan ekosistemnya bagaimana gitu. Secara strateginya gitu ya. Iya. Tapi kalau hitung-hitungannya John, laporan keuangan ya, kan namanya kita lihat satu perusahaan nggak lepas ya dari kinerjanya ya. Nah kalau dari laporan keuangannya sendiri, bank digital ini gimana John? Karena setahu gua masih pada rugi bank-bank kecil itu. Gimana tuh? Karena kan jadi kalau bank-bank digital ini, kalau lihat laba bersih, kebanyakan masih rugi. Karena mereka beban marketingnya gila-gilaan. Karena kan promosi sana-sini, aplikasi segala macam. Tapi kalau kita lihat dari pendapatan bunga bersihnya, yaitu dari pendapatan bunga kotor dikurang beban bunga, itu kita bisa bandingin tuh tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Kalau mereka pendapatan bunga bersihnya tumbuh, artinya itu hal yang bagus. Jadi mungkin kita bisa lihat dari pendapatan bunga bersihnya dulu. Karena kan kalau lihat laba pasti rugi. Itu kita bisa bandingin nih bank digital mana yang pertumbuhannya paling kenceng, paling tinggi. Selain itu mungkin kalau lu kan nggak tahu nih kayak gimana, belum ada bayangan. Kalau buat kita yang nggak tahu, kita coba lihat aja dulu. Misalnya di App Store atau Play Store, kan bank digital ini punya aplikasi. Kita lihat nih jumlah user yang download berapa, ratingnya gimana. Kalau bank digital itu serius mengembangkan digitalisasinya, IT-nya, pasti aplikasi dia bagus. Udah banyak yang pakai gitu ya? Ya, baik yang menggunakan, ratingnya bagus, kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau secara laporan keuangan kita bisa fokus ke pendapatan bunga bersihnya dulu ya? Jadi laba ruginya masih bisa kita wajarkan karena memang dia lagi fokus untuk penetrasi pasar, jadi biaya marketingnya pasti tinggi gitu ya. Oke, terakhir deh John, dari semua bank digital yang ada nih, menurut lu sendiri yang udah lu analisa, yang paling menarik apa John? Dari mungkin ekosistemnya yang lu tahu gimana? Kalau gue sih ngeliatnya sekarang mungkin baru yang jelas ini ada Arto, ya Bang Jago. Karena kan dia udah menggandengnya dengan Gojek, Bibit, yang udah pasti market leader di bidangnya. Jadi potensinya besar. Kemudian kayak BBYB atau Bank Neocommerce, dia punya strategic partnernya Akulaku, salah satu pinjol terbesar di Indonesia. Gitu. Dia termasuk pinjol berarti ya? Pinjol. Pinjol. Jadi BBYB sama Arto ya? Iya, yang baru jelas dan bisa dibilang cukup solid lah ya. Ekosistemnya? By the way, ini disclaimer dulu buat teman-teman, ini bukan ajakan membeli ya. Ini analisa istilahnya objektif lah ya, yang dari kita lihat, Arto sama BBYB so far paling solid nih, ekosistemnya udah terbangun gitu ya. Iya betul. Sip, thank you John. Teman-teman, kurang lebih itu aja pembahasan kita hari ini. Semoga bisa nambah insight teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai ketemu di Kepoin Market berikutnya. Bye-bye.